Pondok Pesantren Al-Munawwaroh, Kampung Pasir Huni, Desa Kudadepa, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Mariati Kaida. Asal saya Jawa Timur, Madura. Kali ini saya akan menceritakan kisah kenapa saya bisa ada di pesantren Al-Munawwaroh. Nah, kebetulan saya dan kawan-kawan berada di bangunan belajar untuk para santri. Terima kasih kepada donatur yang telah menyumbangkan. Semoga kebaikan-kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut lagi kepada kisah saya. Selama saya berada di pesantren ini, kenapa saya tahu pesantren ini kebetulan dari sosmed ya, lebih ke sosial media. Waktu itu di saat saya lulus SMP, saya agak bingung untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau mengambil jurusan apa gitu. Kenapa saya bisa ada di sini? Yaitu karena sosmed gitu. Karena sosmed. Kebetulan waktu itu informasi-informasi tentang pesantren Al-Munawwaroh tersebar berada di sosmed. Nah, saat itu saya lagi searching di Google, searching di Facebook, nggak sengaja ya nemu info-info pesantren Al-Munawwaroh. Akhirnya saya agak lebih keminat karena di pesantren Al-Munawwaroh itu yang lebih difokuskan dalam pelajarannya itu tahfidz Quran. Nah, untuk menjadi generasi-generasi yang lebih maju lagi atau pecinta Al-Quran, kayaknya saya berminat banget gitu ke tahfidz Quran. Nah, akhirnya saya konfirmasi keluarga dari Jawa Barat. Nah, kebetulan pesantren Al-Munawwaroh itu ada di Tasikmalaya. Dan kebetulan juga keluarga saya juga ada di Tasikmalaya. Akhirnya saya dengan orang tua sharing, akhirnya orang tua ngobrol sama keluarga yang ada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Terus keluarga saya langsung konfirmasi ke pesantren ini. Akhirnya dapat informasinya dan keterangan-keterangan lainnya. Akhirnya saya lebih memutuskan ke pesantren Al-Munawwaroh. Nah, setelah saya berada di ketentuan saya sendiri untuk menetapkan atau memilih pesantren Al-Munawwaroh,
saya penasaran lagi nih, bener nggak ya ada pesantren Al-Munawaroh? Takutnya kan kesalahan-kesalahan teknis atau dalam wilayah gitu ya. Jadi saya lebih ngecek ke Google Map. Nah, akhirnya benar pesantren Al-Munawaroh itu ada di Tasikmalaya gitu. Semakin yakin saya buat mesantren di Al-Munawaroh. Setelah itu saya ngobrol lagi sama orang tua dan orang tua mengizinkan saya untuk mesantren di Al-Munawaroh. Nah, untuk menuju ke sini, kira-kira saya membutuhkan perjalanan 12 jam. Selama 12 jam itu saya melewati kendaraan mobil, terus kapal feri karena nyebrang laut, terus kereta selama 12 jam. Selain itu juga di dalam kereta saya juga belajar untuk berinteraksi dengan orang-orang yang gak kita kenal gitu kan. Pokoknya asik lah selama perjalanan. Nah, selama 12 jam terlewatkan sampai di stasiun Tasikmalaya. Nah, dari situ saya dijemput dari pihak pesantren, merasa senang juga gitu langsung dijemput atau disambut langsung oleh dari pihak pesantren. Nah, setelah dijemput oleh pihak pesantren, akhirnya ditunjukkan di mana pesantrennya. Selama perjalanan, saya melihat yang tidak pernah saya lihat selama saya di Madura, seperti pegunungan-pegunungan yang asri, gitu, cuaca yang cerah, terus hawa yang sejuk, gitu. Kayak suasana baru juga bagi saya. Kebetulan Jawa Timur kan lebih ke dataran rendah, jadi kayak panas gitu. Nah, ketika sampai saya di sini, saya tuh merasa kayak gimana, kayak hawa-hawa baru gitu. Jadi kayak dingin banget gitu. Ya, pokoknya kayak suasana-suasana yang nggak pernah saya temuin. Kebetulan orang-orangnya juga waktu saya sampai di sini ramah-ramah gitu. Ustadzanya juga kayak menyambut banget gitu kedatangan saya waktu saya berada di pesantren Al-Munawaroh. Akhirnya sampailah saya berada di pesantren Al-Munawaroh. Dari situ saya diperuntukkan untuk istirahat sejenak, lalu mengobrol bersama ustadz ustazah. Lalu setelah itu saya ya bercerita bersama teman-teman yang bikin saya terpukau lagi gitu. Emang tradisi Sunda itu memang orangnya terkenal dengan ramah-ramah gitu. Jadi mencari kawannya itu tidak susah, gampang untuk berinteraksi bagi saya yang susah untuk mencari teman gitu. Karena memang orangnya ramah-ramah, baik, terus mudah ya, kalau orang Sunda bilang mah someah gitu. Nah, setelah itu akhirnya saya menetap di pesantren Al-Munawaroh sampai sekarang. Selama yang saya rasakan selama saya berada di pesantren Al-Munawaroh, pertama banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya ambil dari pesantren Al-Munawaroh. Yang pertama, saya diajarkan untuk dewasa, kedua mandiri, ketiga saya diajarkan untuk lebih memahami sesama. Karena apa? Karena di pesantren itu kan jadi kehidupan kita itu berbeda gitu. Mungkin yang di rumah mungkin mandi kamar mandi sendiri, makan sendiri gitu. Nah, saat di pesantren kita jadi di satu lingkungan bersama orang-orang yang berwatak beda, yang berpikirannya beda, yang pokoknya yang segalanya itu berbeda gitu. Dari segi berpikir, berbicara, terus watak, ya macam-macam lah gitu. Dari situ juga saya belajar bahwa tidak semua orang itu satu pikiran. Nah, dari situ saya belajar lagi untuk bisa menerima pendapat-pendapat orang lain, berinteraksi dengan orang lain, apalagi belajar berbicara di depan orang lain gitu kan. Nah, yang kedua yang paling saya tidak lupa, selama di pesantren saya itu diajarkan untuk mandiri, semuanya dilakukan oleh sendiri. Mungkin di rumah dari segi makan, nyuci baju atau lain biasanya dilakukan oleh orang tua. Nah, selama di pesantren mungkin itu nggak bisa ya dilakuin sama orang tua. Jadi lebih ke saya sendiri gitu. Nah, dari situ alhamdulillah banget, itu ilmu banget buat saya ke depannya agar saya mandiri. Nah, kebetulan saya ini memang orang yang dulunya ketergantungan banget sama orang tua gitu. Jadi ya
lebih ke butuh bantuan ibu gitu. Nah, selama saya di pesantren, alhamdulillah saya bisa mandiri, semuanya bisa saya lakukan sendiri. Yang ketiga, yang ilmu paling penting yang saya dapatkan di pesantren yaitu dunia akhirat. Jadi menambah ilmu wawasan saya tentang agama, terutama lebih ke adab-adaban, bagaimana adab orang tua, ke teman, ke guru dan sebagainya. Nah, itu bagi saya penting banget gitu. Bahkan untuk mempelajari ilmu itu tidak cukup dengan waktu yang sebentar. Jadi mengapa saya lebih memilih pesantren? Apalagi saya lebih memilih di pesantren pondok pesantren Al-Munawwaroh. Terkadang banyak orang nanya, kenapa sih pesantrennya harus jauh gitu? Yang saya rasa ketika saya jauh dari orang tua, yang saya rasa mungkin saya lebih bisa berubah, lebih bisa ya mandiri, yang seperti itulah. Jadi mungkin ya kalau orang Sunda bilang pahit amis pahit katerinya lira lah gitu. Mungkin dari saya sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.